kalau sedikit bicara ekonomi, ekonomi itu begini, kalau teknologi itu tiap penemuan teknologi merubah dunia lebih baik atau lebih jelek kalau ada bom punya. Tapi teori ekonomi berubah kalau ada masalah, gitu kan? Itu terbaliknya. Setiap krisis membuat teori baru. Ya. Nah, sekarang ini yang dipahami sebagian besar negara ialah suatu negara apabila ingin lepas daripada masalah, peranan pemerintah harus kuat. Berbeda dengan tahun 70-an yang mengatakan kalau ingin keluar dari masalah, kurangi peranan pemerintah. Sekarang timbul lagi pikiran Keynes bahwa peranan pemerintah harus kuat. Nah, disinilah kebijakan pemerintah harus menjadi bahagian daripada upaya kita mengatasi masalah yang terjadi tadi. Bagaimana kita keluar dari masalah dengan kekuatan yang ada ini. Masalah kita ialah lapangan kerja, pertumbuhan lapangan kerja. Semua lapangan kerja dan pertumbuhan harus dibarengi dengan produktivitas. Industri berjalan, pertanian berjalan dan sebagainya. Ada suatu hal yang negatif yang bisa jadikan positif. Ialah kita pada masa sekarang dan masa lalu masih mengimpor. Artinya adalah berarti ada kesempatan meningkatkan produktivitas dalam negeri apabila kita efisien. Kita masih mengimpor sebagian tekstil, tidak semuanya. Kita masih mengimpor makanan malah. Kita masih mengimpor permesinan dan macam-macam lainnya. Artinya di sini ada peluang untuk kita mengisinya. Itu berbeda negara-negara kayak seperti Jepang, Cina. Dia hampir semuanya mengeksplorasi industri dan mengimpor bahan bakunya. Jadi dia tidak mempunyai sulit mempunyai kesempatan untuk mengurangi impornya apabila ingin mengembangkan ekspornya. Nah, jadi kebijakan pemerintah ialah bagaimana ini kita swasembada pangan dan kemudian meningkatkan produktivitas industri. Cuma itu yang dapat dilakukan dan harus dilakukan. Karena itulah maka ada dua hal yang dapat kita, yang bukan yang kita akan lakukan ialah pertama, memperbaiki sistem yang mahal, 4 mahal ini. 4 yang sulit ini. Keuangan, logistik, energi, dan birokrasi. Ada 2 hal menyebabkan birokrasi di Indonesia ini agak sedikit panjang. Ialah pertama, birokrasi panjang karena kebanyakan kita punya aparatur sehingga semua ingin paraf. Kedua, ketakutan. Ini tren baru. Ketakutan. Itulah sebabnya kenapa kita ingin supaya jangan salah sangka. Apa sebabnya ketakutan itu merajalela di kalangan pejabat? Ialah adanya kata dapat dalam undang-undang korupsi. Kata dapat ini yang menghantui semua orang. Baru tender, belum ada hasil tender, tapi yang dimenangkan yang nomor 2 karena nomor 1 track recordnya tidak baik, Menteri Bu bisa dilaporkan ke kejaksaan polisi bahwa Menteri Bu dapat merugikan keuangan negara. Hanya itu saja. Padahal dia menjalankan kebijakannya benar. Akhirnya semua minta kepres. Siapapun sekarang ini menteri mau lakukan minta payung hukum. Tidak hujan terlalu minta payung. Gimana caranya? Aduh. Nah, jadi apabila ini semua kita perbaiki birokrasi lebih cepat dan lebih baik dan juga mengurangi biayanya, kita harap satu sektor ini bisa lebih baik. Yang kedua faktor yang lain seperti katakan tadi, energi. Energi bukan hanya soal mahalnya, soal adanya, itu masalah besar. Kalau mahal masih bisa orang jalankan pabrik, kalau tidak ada walaupun murah tidak bisa jalan pabrik. Karena itu maka pembangunan listrik 35.000 megawatt harus jalan secepatnya. Nah ini kalau ini selesai, tapi butuh waktu 5 tahun ini persoalan untuk sementara. Jadi tapi tahap demi tahap jalan ini. Yang ketiga tadi saya katakan logistik itu ya menyangkut pelabuhan, menyangkut jalan, menyangkut sistem, menyangkut kepulauan.
kita ditakdirkan menjadi kepulauan yang pasti biaya logistiknya lebih mahal dibanding daratan. Nah ini yang tentu yang menjadi bagian daripada upaya kita. Kalau masalah keuangan tentu ya kita sudah bicara panjang dengan Menteri Gubernur Indonesia dan Menteri Keuangan. Ini kita akan betul-betul evaluasi dengan betul karena suatu keinginan untuk investasi selalu dibandingkan orang dengan Vietnam, dibandingkan dengan di tempat lain kalau bunganya murah dengan Cina dan juga cost-nya lebih tinggi. Untuk juga memperbaiki kemampuan investasi dalam negeri dibanding asing. Kalau asing dapat bunga yen 1%, kemudian melawan rupiah dapat 12%, tidak mesti kita bersaing jadinya. Maka terjadilah seperti itu tadi. Karena itulah maka memang ini harus menjadi pertimbangan. Di kalangan UKM tentu kita sudah pastikan tahun depan 9% untuk itu. Jadi ada suatu pikiran Indonesia seakan-akan kalau tidak double digit ini bukan Indonesia pajak bunganya kan. Mudah-mudahan kita berpikir 5% nanti bunganya sudah juga bagian negeri kita ini. Ternyata semua negara yang maju pasti bunganya rendah, tidak ada sebaliknya seperti itu. Terkecuali ada krisis. Nah, mudah-mudahan seperti itu yang kita hadapi. Hal yang penting lagi juga, ya ini juga sedikit menyangkut kebijakan. Kita sudah bicara juga terusnya, kita ini negara besar, ekspor besar. Batu bara, sawit, besar sekali. Tapi kenapa cadangan devisa kita cuma 100 miliar dolar? Kenapa? Masa kita kalah Malaysia? Masa kita ada kalah dengan Thailand? Ternyata salah satunya ialah kita terlalu lama membiarkan pengertian ekspor itu ialah mengeluarkan barang. Pengertian maksudnya dolar nomor 2. Sekarang kita harus samakan. Bahwa maksud ekspor itu adalah pengiriman barang dakwa masuk. Jadi tidak lagi ini kita menganggap terlalu bebas ini devisa. Ternyata setelah dievaluasi Bank Indonesia, Indonesia di ASEAN negara yang terbebas kalah Singapura kita semuanya. Nah, inilah yang tentu menjadi bagian daripada upaya agar ada ketahanan ekonomi sehingga kita membuat kebijakan dengan kekuatan. Hari ini kita membuat kekuatan tapi apa kekuatan kebijakan, apa kekuatannya? Begitu sedikit kita buat, kita dimainkan di rupiah, kita mainkan di dolar. Begitu sedikit kita berbuat kebijakan, nah inflasi karena fondasinya itu tidak kekuatannya kita biarin pergi kekuatan kita. Kemudian kita membuat terisak-isak untuk membuat tax amnesty agar uang masuk yang dulu dari dalam negeri. Nah, negeri ini tidak bisa dipertahankan dengan pola hidup seperti itu. Kita tidak juga mempunyai kebijakan kayak Venezuela, mau nasionalisasi, tidak sama sekali tidak. Cuma satu saja, uang nasional belanjakan di nasional, simpan di nasional. Nasionalisme saja kita inginkan. Kalau tidak mau nasional ya sudah, itu aja pertanyaannya. Negeri kita ini mempunyai suatu daya tarik yang luar biasa karena penduduk 250 juta dan mempunyai masyarakat yang produktif umurnya, bukan berbeda dengan Singapura yang aging, Jepang yang aging, Taiwan yang aging population. Jadi ini masalah yang saya katakan tadi, terjadi penurunan, kita naikkan dengan bertahan dan naikkan dengan kebijakan apa yang saya katakan tadi, dan saya yakin saya ingin lanjutkan tadi, ini pasar terbesar. Kedua, Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dia bersaing. Siapa yang menang? Yang efisien. Tidak mungkin lagi efisien di Jepang, tidak mungkin dia efisien di Korea, hanya efisien di daerah basis produksi yang murah. Dan murah di sekarang di Asia cuma tinggal 2, Indonesia dengan Vietnam. Karena Thailand, Malaysia sudah tinggi upahnya, 3 Filipina, menyusul nanti Kamboja kalau dia maju. Karena itulah maka kita harus mengefisienkan hal ini, baru akan terjadi. Dan yang penting juga mengamankan negeri, jangan ada kita berselisih terus. Nah dari tadi langkah ini, ya harapannya pasti tinggi, baik.
Dan saya yakin tadi kita bisa menjalankan itu dengan kebersamaan kita semua secara bangsa ini yang ada.